Istri almarhum Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lisyanto, Sisna 42 tahun, beserta keluarga angkat bicara terkait kasus ini. Sasnia berharap Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang menjatuhkan pidana mati kepada Kopda Basarsyah. Hal ini disampaikan Sasnia usai sidang pembacaan dakwaan Kopral 2 atau Kopda Basarsyah pada Rabu 11 Juni 2025. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah bergabung dari Sriwijaya Post, ada Rahmat. Rekan Rahmat, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Alinda. Jadi dapat kami sampaikan sebenarnya pada sidang perdana kasus pembunuhan yang menewaskan 3 orang anggota polisi di Waikanan, Provinsi Lampung dengan terdakwa Kopda Basarsyah dan juga Pelturnis telah dilaksanakan di Pengadilan Militer 104 Palembang pada hari Rabu kemarin tanggal 11 Juni 2025. Pada sidang perdana ini Kopda Basarsyah tampak kedatangannya dikawal ketat oleh anggota TNI dan juga pada saat di persidangan, Kopda Basarsyah ini menggunakan pakaian seragam saat disidangkan. Pada bacaan dakwaan, Auditor Militer Palembang mendakwa terdakwa Kopda Basarsyah dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana serta subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan, junto pasal 303 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun atau pidana mati. Hal itu juga disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim yang saat itu mengadili perkara Kopda Basarsyah, yakni Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto yang juga Ketua Pengadilan Militer 104 Palembang. Dan dari urayan Auditor Militer, Kopda Basarsyah ini ternyata sudah menjalankan bisnis perjudian sejak bulan Juli 2023 bersama dengan terdakwa lainnya yakni Peltu Yun Heri Lubis. Dari situ kedua terdakwa ini menjalankan bisnis haram tersebut dengan mengambil keuntungan 10% dari setiap pemain judi sabung ayam yang dilakukan di wilayah Gelangan yang ada di Waikanan itu. Dan setelah mendengarkan dakwaan dari auditor militer dan sidang perdana, keluarga almarhum AKP Anumerta Lisyanto bersama penasihat hukum berharap bahwa Kopda Basarsyah dihukum mati lantaran memang menurut kuasa hukum dan juga keluarga perbuatannya memang sudah terbukti melakukan tindak pidana tersebut, karena Kopda Basarsyah sendiri membawa senjata api laras panjang yang sudah dipersiapkan dari rumah. Dan menurut keluarga korban, hukuman mati itu tidak bisa ditawar lagi dan dirasa cukup adil karena perbuatan pelaku yang terdakwa, maksud kami, cukup brutal sehingga menewaskan 3 orang anggota polisi. Dan juga dari persidangan kemarin terungkap juga kalau Kopda Basarsyah ini mendapatkan senjata api laras panjang itu dari temannya yang satu angkatan di militer yang sudah meninggal tahun 2019 lalu. Saat itu Kopda Basarsyah meminjam senjata api dengan alasan untuk berburu rusa. Namun kemudian setelah temannya meninggal, Kopda Basarsyah tidak mengembalikan karena alasan temannya sudah meninggal. Dan semenjak menjalankan bisnis tersebut, Kopda Basarsyah selalu membawa senjata api laras panjang ketika melakukan aktivitas perjudian. Dan setelah sidang selesai, Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan di tanggal 16 Juni nanti, dan saksi yang sebanyak 31 orang akan dipanggil secara bertahap. Dan pada tanggal 16 Juni mendatang akan dipanggil 11 orang saksi secara offline dan satu diupayakan secara video conference. Demikian Alinda yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Ya, meskipun ada video subsidiarnya, tapi kami yakin bahwa majelis hakim juga dan jaksa penuntut juga meyakini bahwa perbuatan di pasal 340 itu jelas. Mbak, tadi di dakwaan ada anggota TNI dan Polri menerima setoran. Nah, terus bahwa di dakwaan, di bacaan dakwaan tadi ada anggota TNI sama Polri menerima setoran 100-200. Terus di dakwaan juga tadi almarhum ini mengizinkan untuk membuka sabung ayam, ini tanggapannya?
Ya, kalau menerima 100-200 ribu itu kan bukan kepada Kapolsek, toh? Ya. Bukan kepada korban, tapi kan oknum polisi yang lain. Itu kan kita tidak mau mengaitkan ke arah situ lah. Ada pertemuan nggak? Nggak ada ya? Kan bapak tuh nggak kenal loh sama Basar itu. Kenalnya di semua bis. Terus satu hari Minggu itu dia kan tuh puasa tuh. Jadi bangun siang, terus kami beres-beres asrama, udah itu kami berangkat ke Bintang, pulang Senin pagi ke Negara Batin lagi. Jadi nggak ada, jadi bapak nggak ada sama siapapun Pak hari Minggu itu. Saya ada. Oh, nggak ada koordinasi sama yang Nggak ada. Pada saat Nggak ada. sesuai dengan dakwaan tuh Nggak ada sama sekali. Karena bapak tuh nggak keluar asrama, dia beres-beres di asrama. Jadi di kantor tuh kosong, nggak ada yang datang. Itu 1 hari sebelum kejadian, Bu? Iya, terus kami ke Blitar itu hari Minggu ke Blitar. Pulang kami tuh nginep tempat Ayu ini ada di sana. Jadi? Nginep kami di situ. Jadi Senin pagi habis subuh kami pulangnya ke Nemba. Terus Senin sore itu kejadian. Ya, Bu, dari keluarga sendiri harapannya apa, Bu? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.